Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Mengantuk apa enggak? Alhamdulillah. Ya. Baiklah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sampai saat ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum materi itu diberikan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran yang hari ini kita dapat bisa bermanfaat. Ada yang bisa memimpin doa? Silakan. Ya, silakan. Teman-teman, kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulainya pelajaran ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa gimana? Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya, sudah kenal sama Ibu? Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Baiklah, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Nurila. Ibu berasal dari Bogor. Ibu di sini akan memberikan materi tentang bullying. Ibu berasal dari Universitas Indraprasta PGRI di Jakarta. Ibu sudah berkeluarga, mempunyai anak buah. Selanjutnya dalam materi ini Ibu akan memberikan informasi tentang bullying, di mana bullying itu terdapat ada pengertian dari bullying, macam-macam bentuk bullying, pencegahan agar tidak terjadi bullying, dan dampak dari bullying. Baiklah, kita akan sebelumnya dari pengertian bullying itu ada yang tahu nggak bullying itu apa? Ada yang tahu bullying itu apa? Coba angkat tangan dan jangan ngantuk. Bullying itu bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau kelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Ancaman yang dilakukan sekali saja, tapi jika membuat korbannya merasa ketakutan secara permanen juga merupakan bullying. Apakah di sini anak-anak sudah pernah melakukan bullying? Bullying itu seperti gini, seperti kita mengatain orang itu termasuk juga bullying. Tapi bullyingnya mungkin bullyingnya yang enggak kemudian sakit hati atau bagaimana gitu kan, dalam keadaan yang bullyingnya yang wajar. Kan ada kan bullying yang bisa menyakiti ya. Ya, seperti itu. Selanjutnya, sekarang itu adalah bentuk bullying. Jadi ada macam-macam bullying. Bullying itu diantaranya adalah bentuk fisik. Jadi memukul, menampar, memalak, mendorong, mencubit, mencakap. Ada yang pernah di sini melakukan ini termasuk bullying, bentuk bullying fisik. Itu. Ada enggak di sini? Enggak ada. Ya, alhamdulillah kalau enggak ada ya. Terus bentuk korbannya adalah memaki, menghina, mengejek dan mengancam. Pernah enggak mengancam temannya, apa memaki temannya, apa mengejek?
Yang sering biasanya sih yang dilakukan itu biasanya mengejek ya. Biasanya kan mengejek ya, gitu kan. Itu termasuk bentuk bullying secara bentuknya verbal. Terus selanjutnya bersifat psikologis. Kalau psikologis itu mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi. Ada yang pernah melakukan seperti itu? Tidak ada. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi bentuk bullying itu kan ada berapa? Ada 3 ya. Selanjutnya adalah konsekuensi bullying. Jadi anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, trauma, dan menyalahgunakan obat. Itu termasuk itu dari pada konsekuensi bullying. Selanjutnya, anak baik yang menjadi pelaku atau korban cenderung mengembangkan sikap bermusuhan dibandingkan dengan anak lain yang cenderung menunjukkan gejala diabetes dan serangan di masa depannya. Ada yang ngerti ini? Maksudnya? Ya. Selanjutnya, anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku dan menunjukkan perilaku buruk di sekolah seperti merokok dan menggunakan obat-obatan di masa depannya. Jadi apa yang di sini apakah ada yang sudah merokok? Tidak ada. Oh iya. Jadi anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku itu menunjukkan perilaku buruk. Ya, biasanya menjadi perilaku buruk di sekolah ataupun di rumah, di lingkungan juga. Itu apa namanya? Itu ada tanda-tanya jadi ke arah bullying, jadi ke arah bullying ya. Selanjutnya dampak dari bullying. Dampak dari bullying itu bagi pelaku tidak bisa konsentrasi belajar karena pikirannya lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Jadi kita kalau misalnya kita dampak dari yang punya itu sifat bullying itu, jadi anaknya itu gitu. Jadi dia nggak konsentrasi dan belajar, gitu kan. Pikirannya banyak kemana-mana, tapi dengan niat yang tidak baik, dengan niat untuk menjatuhkan temannya, untuk membuat temannya itu apa ya? Jadi membuat temannya jadi teraniaya, gitu ya. Jadi teraniaya dalam artian itu karena dia mempunyai sifat yang dampak dari bullying itu. Selanjutnya bagi korban, menurunnya intensitas pergi ke sekolah karena merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Jadi yang bullying itu biasanya tuh yang menjadi korbannya itu dia ketakutan. Jadi untuk pergi ke sekolah itu dia takut karena takutnya dibully sama temennya. Jadi ada rasa takut tuh kasihan ya kalau begitu. Jadi kita sekarang itu udah tahu bagaimana bagi korban membuli, berarti kita nggak boleh membuli temannya sendiri, ya. Jadi bagi saksi takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi bagi yang melihatnya itu melihatnya bully itu, jadi dia juga takut karena dia takutnya kan diancam juga sama orang yang ngebully, gitu kan. Jadi dia takut untuk takut menjadi korban, gitu kan, menjadi korban, dan dia merasa bersalah juga teman-temannya karena kan melihat dibully aja sama kita, gitu kan. Jadi kita itu yang nggak boleh lah kita ya punya perasaan kayak begitu ya, ngebully teman itu nggak usah, tadi kasihan, korbannya juga kasihan, jadi kita yang melihat juga kasihan, kita mau mau menolong juga kita takut, ya kan, jadi takut jadi korban juga, gitu kan. Akhirnya kita udah melihat aja gitu. Makanya kalau misalnya ada teman kita yang ngebully, coba kita dikasih tahu, jangan kasihan gitu. Yang usah ngebully lah kasihan gitu kan. Jadi ngebully itu bukan karena harus ngebully itu bukan orangnya itu, tapi kata-ngatain juga sama ngebully gitu kan. Dampak korban dari bully itu merasa menderita,
mogok, malas datang ke sekolah. Terus kehilangan kepercayaan dan konsep diri, merasa menderita. Itu bagaimana tuh coba? Karena kan dia korban bully ya, jadi dia merasa ketakutan, jadi dia adanya rasa cemas, merasa menderita, saya sakit gitu kan. Terus mogok, malas datang ke sekolah karena dia takut untuk ke sekolah, karena takut dibully sama temannya itu. Terus selanjutnya kehilangan kepercayaan dan konsep diri, karena dia sering dibully, akhirnya dia rasa percaya dirinya hilang, gitu kan? Rasa percaya dirinya hilang, terus akhirnya dia adanya rasa ketakutan yang ada. Terus menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi. Jadi dia merasa dirinya itu menyalahkan diri. Kok saya dibully, kok saya kayak begini, gitu kan ya. Makanya dia menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying itu sudah terjadi. Jadi kenapa kok saya nggak bisa apa-apa, gitu kan? Tapi kalau saya bagaimana kan dampaknya malahan tambah parah, gitu. Makanya dia merasa dirinya itu salah, gitu. Walaupun itu sebenarnya dia karena dampaknya dari korbannya itu, karena dampak dari korbannya itu, jadi dia merasa dirinya itu sendiri salah, padahal dia nggak salah, karena udah sering dibully, jadi akhirnya kepercayaan dirinya hilang, gitu ya. Jangan sampai ya kita ya, kalau gitu ya anak-anak ya. Terus selanjutnya kehilangan konsentrasi belajar. Jadi adanya rasa takut. Jadi untuk belajar itu nggak ada. Jadi hilang konsentrasi, hilang apapun. Jadi adanya rasa ketakutan yang ada di dirinya. Terus selanjutnya menunjukkan gejala stres. Bagaimana stres itu? Stres itu gelisah. Ya, gelisah, dia nggak pernah tenang. Itu sama stres. Jadi kita terlalu memikirkan apa yang akan terjadi ntar, gitu kan, bagaimana gitu. Jadi itu namanya stres. Jadi hatinya itu nggak tenang. Jadi kan memang stres itu juga akan menimbulkan ke diri kita itu dampak dari aktif dong yang selanjutnya adalah dampak korban dari bullying. Itu dia merasa menderita. Jadi orang yang dampak bullying itu menderita karena dia ada rasa ketakutan, gelisah, gitu kan, dia nggak nyaman. Terus selanjutnya mogok, malas datang ke sekolah. Datang malas ke sekolah itu bukan karena malas belajar, tapi dia merasa takut karena takutnya dibully sama temannya. Selanjutnya kehilangan kepercayaan dan konsep diri. Kehilangan kepercayaan konsep diri itu karena dia sering dibully, jadi akhirnya kepercayaan dirinya hilang karena dia merasa kok saya nggak berguna ya, gitu. Kok saya dibully kok diam aja, gitu kan. Kok saya diapa-apain kok diam aja, nggak bisa melawan, gitu kan. Tapi kalau saya melawan, dampaknya malah saya bagaimana entar, gitu kan. Jadi emang jadi dampak dari korban bullying itu emang kasihan ya, gitu kan. Terus menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi. Menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying itu sudah terjadi. Jadi kita itu yang sudah ngebully ke kita itu, jadi kita itu merasa diri kita itu nggak ada apa-apanya, gitu kan, nggak ada apa-apanya, gitu kan. Terus kita nggak berguna, gitu kan. Karena dampaknya dari korban bullying itu menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi. Selanjutnya kehilangan konsentrasi belajar. Kehilangan konsentrasi belajar di sini adalah karena dia gelisah, takut, gitu kan. Jadi untuk konsentrasi belajar dia nggak ada. Adanya dia untuk adanya rasa takut yang dia alami. Jadi untuk belajar dia nggak mau. Nggak ada. Selanjutnya menunjukkan gejala stres. Stres di sini apa? Datanya stres. Terus dia nggak tenang. Itu stres ya. Stres. Jadi orang yang korban dari bullying itu dia stres. Jadi apa-apa kok saya gimana kok saya nggak tenang, gitu kan. Saya kemana saya nggak tenang, gitu kan.
Selanjutnya membahayakan kehidupan mereka sampai mengarah pada kematian. Jadi dari dampak korban dari bullying itu dia karena dia merasa menderita, malas ke sekolah, kehilangan kepercayaan dan percaya diri, menyalahkan diri sendiri, kehilangan konsentrasi, menunjukkan gejala stres itu jadi akhirnya dia nggak punya harapan untuk masa depan. Akhirnya dia mengarah kepada kematian karena dia udahlah saya udah begini gitu kan. Apalagi kalau emang bullyingnya yang udah yang udah ke arah yang fisik. Parah apa? Fisik. Hah? Fisik betul ya. Selanjutnya, mengapa bullying bisa terjadi? Coba ada yang bisa mengapa? Baca aja. Adanya kesempatan untuk terjadinya bullying, adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri, konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai. Ya. Minimalnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sesama terhadap perilaku siswa-siswinya. Lingkungan sekolah yang mendukung subur-suburnya premanisme di sekolah, misalnya geng, kelompok yang tidak terorganisir dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Sudah. Ada yang tahu ada yang kesempatan untuk terjadi bullying apaan? Adanya kesempatan untuk terjadinya bullying seperti apa? Biasanya kan anak yang dibullying itu seperti apa biasanya? Orang gemuk ya, orang gemuk, orang kurus, apalagi. Jadi ada yang kesempatan gitu untuk terjadinya bullying itu. Biasanya kayak seperti itu contohnya. Dari fisik aja kita gemuk, pendek, gitu kan. Terus rambutnya keriting, gitu kan ya itu bisa dibully tuh. Terus adanya anak yang merasa dominan atau memiliki harga diri, konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif bisa disebabkan karena pengalaman atau pola asuh keluarga yang kurang sesuai. Jadi mengapa adanya bisa terjadi bullying? Karena dia merasa dirinya itu paling wah ya. Biasanya itu kan paling cantik, paling pintar, paling apa lagi? Paling jagoan gitu. Biasanya itu yang mengapa bullying bisa terjadi seperti itu. Terus minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswanya. Jadi kalau emang terjadinya bullying itu seperti apa, seharusnya itu pihak sekolah emang harus mencegah biar nggak terlalu meluas dan biar terjadi bullying itu biar nggak mendalam gitu ya. Jadi pihak sekolah juga harus mengawasi siswa-siswanya biar bullying itu tidak terjadi di sekolah ini. Selanjutnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah. Premanisme di sekolah itu apa? Orang yang jadi jagoan ya, orang yang jagoan, orang yang pintar gitu kan, orang yang gagah, gitu, orang yang kaya biasanya. Itu yang bisa menimbulkan adanya bisa terjadi bullying. Misalnya apa? Geng, kelompok. Di sini ada nggak kelompok-kelompokan? Punya kelompok enggak? Itu bisa juga tuh kelompok satu menyalahkan itu membuli kelompok yang lain gitu. Itu juga sama itu. Misalnya kan geng, kelompok yang tidak terorganisir dan tidak mempunyai tujuan yang jelas gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Lanjut ya. Apa ngantuk? Selanjutnya adalah karakteristik pelaku bullying. Jadi karakteristik itu apa? Ciri apa? Tanda itu pelaku bullying itu. Satu, agresif terhadap orang lain, termasuk guru dan orang tua. Gitu ya. Jadi dia agresif. Jadi karena dia
secara fisik lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha untuk menguasai orang lain. Yaitu, jadi karakteristik orang yang pelaku bullying itu secara fisik dia lebih kuat, lebih tinggi, gitu kan ya, lebih pintar, gitu kan. Pokoknya mah dia lebih dari temannya, jadi teman-teman itu gak ada apa-apanya dibanding dia. Gitu. Selanjutnya memiliki pandangan positif terhadap agresivitas. Memiliki pandangan positif, jadi dia karena agresif kayak begitu, dia merasa dirinya itu positif aja, padahal itu nggak benar, padahal itu salah, gitu kan. Terus selanjutnya memiliki masalah dalam menaati pelaturan. Memiliki masalah, jadi orang yang mempunyai karakteristik pelaku bullying itu, jadi pelaturan itu nggak dihitungin, nggak dihiraukan. Pelaturan di sekolah harus harus datang tepat waktu, dia siang, gitu kan. Pakaian harus didalemin, dia dikeluarin, gitu kan. Terus aturan dia ngerjain tugas, dia nggak ngerjain tugas, gitu kan. Jadi dia menyepelekan, gitu. Jadi akhirnya dia sombong akhirnya. Terus selanjutnya hanya peduli dengan keinginan sendiri. Jadi orang yang berkarakteristik pelaku bullying itu, jadi dirinya lah paling benar. Dia dirinya paling pintar, paling cantik, gitu kan ya, paling gagah, gitu kan dibanding temannya. Selanjutnya sulit melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Jadi dikasih tahu dia nggak mau, karena dia merasa dirinya itu pintar, gitu kan, merasa dirinya itu kaya. Dan dia walaupun dikasih tahu sama gurunya, sama temennya, gitu kan, temennya, apalagi temennya, gurunya juga dia nggak mau, gitu kan, karena dia punya pandangan orang lain itu dia meremehkan, gitu kan ya. Sudah apa lagi? Ada yang mau bertanya tentang bullying? Enggak. Iya. Jika mengatakan teman kata-kata kasar apa kayak begini? Ya termasuk karena temannya itu mengatakan temannya itu dia yang nggak baik ya. Itu termasuk karena dia menyakiti temannya, itu termasuk bullying. Ada lagi yang bertanya tentang bullying? Biasanya itu kalau ada maksudnya temannya yang aneh-aneh, biasanya itu kan suka dibully tuh sama temannya. Ya udah, sekarang selanjutnya ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying. Ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying itu, coba dibaca. Baca coba. Membaca. Rafa kelihatan nggak? Ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying: menjadi lebih muda dan sering menangis. Coba dulu. Lebih muda dan sering menangis. Itu karena korban, karena dia merasa teraniaya, gitu kan ya. Jadi dia merasa teraniaya, merasa dia nggak berguna, gitu kan. Jadi lebih muda dan sering menangis karena dia emang sering dibully. Selanjutnya, Menjadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan. ya, itu dari ciri anak yang menjadi korban bullying itu dia. Jadi Jadi untuk bergaul dengan temannya itu dia jadi minder, jadi nggak ada jadi dia menarik diri. Saya nggak teman bilang, takutnya saya bagaimana, ntar saya diomongin lagi, ntar saya dibully lagi, gitu kan. Jadi dia menarik diri, jadi akhirnya dia menyendiri. Ya selanjutnya, Menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan. ya, jadi menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan itu karena dia merasa di sekolahnya nggak nyaman, gitu. Ada rasa ketakutan itu gelisah, gitu kan ya. Jadi dia bagaimanapun juga dia ada dari sekolah itu dia nggak mau ke sekolah, gitu kan. Saya takut ke sekolah, gitu kan. Ya. Selanjutnya, Menunjukkan gestur cemas, takut, dan terancam. ya. Jadi ciri-ciri anak yang menjadi korban bullying itu
menunjukkan gesturnya itu cemas, takut dan terancam karena dia kan karena emang udah dia bullying melulu, jadi rasa cemas, rasa takut, rasa apalagi, jadi dia belum apa-apa saya takutnya dibully lagi gitu kan, belum apa-apa dia takut apa namanya ya cemas dipatahin lagi gitu. Selanjutnya Menjadi merasa lebih nyaman dan dekat dengan orang yang lebih dewasa atau orang tuanya. Menjadi lebih agresif dan sering mencari-cari masalah. ya, jadi menjadi merasa lebih nyaman dan lekat dengan orang yang lebih dewasa atau karena itu ada yang melindungi gitu kan ya. Jadi dia itu merasa dekat sama orang tua, sama yang lebih dewasa itu karena dirinya kan merasa lebih nyaman dan lekat dengan orang yang lebih dewasa atau orang tuanya karena dia mendekatkan diri dengan orang tua, dengan siapa tuh teman yang dewasa itu untuk melindungi dirinya gitu kan. Soalnya kalau nggak sama temennya sendiri dia pasti dibully gitu kan, ujung-ujungnya dia dibully. Terus menjadi lebih agresif dan sering mencari-cari masalah karena dia merasa ketakutan, jadi sebenarnya dia nggak nyari masalah, tapi karena dia merasa takut jadi akhirnya dia bermasalah gitu kan, kok begitu, kok ini gitu kan, jadi akhirnya dia lebih ke agresif dan sering mencari-cari masalah sendiri. Ada yang tanyain sampai sini? Selanjutnya adalah intervensi bullying bagi individu. Coba baca. Ya. Intervensi bullying bagi individu. Menjadikan anak lebih asertif. Asertif itu adalah anak yang menjadi anak yang lebih asertif. Jadi dia mau apa ya? Asertif itu apa sih? Jadi menjadikan anak lebih asertif itu lebih aktif, kan ya? Selanjutnya intervensi bullying bagi individu. Pertama itu menjadi anak lebih asertif, itu lebih aktif, gitu kan? Lebih aktif. Anak itu biar anak itu ada kepercayaan dirinya itu timbul lagi, gitu kan? Selanjutnya stop bullying, gitu kan ya? Stop bullying itu jadi kita emang membuli mengata-ngatain temannya ya, kasihan soalnya. Kalau emang mengatainnya itu apa ya yang udah menyakitkan mungkin dianggapnya biasa. Tapi kalau kita udah menyakitkan itu yang bahaya gitu kan. Soalnya temannya itu bisa mengakibatkan stres dan bisa mengakibatkan kematian. Terima kasih materi dari Ibu tentang bullying. Mohon maaf bila dalam memberikan materi kurang jelas, mohon dimaafkan. Selanjutnya materi sudah selesai, ada yang mau bertanya? Ya udah, kalau sudah cukup, apakah materi dari Ibu masuk? Apakah mau membuli temannya? Jangan kayak itu membuli kalian. Baiklah, demikian materi dari Ibu. Kurang lebih mohon maaf atas kekurangannya. Sebelum materi ini ditutup, alangkah baiknya kita pertama berdoa. Jadi selanjutnya kita dengan doa lagi. Ya, silakan. Alhamdulillah materi sudah disampaikan. Terima kasih kepada anak-anak ya, jangan lupa memakai melaksanakan